Baiklah pemirsa TVR Parlemen, Anda kembali menyaksikan siaran langsung TVR Parlemen bersama saya Rina Reski. Saat ini saya sedang berada di Media Center DPR RI Gedung Nusantara 3 dan sebentar lagi akan dilaksanakan acara koordinasi wartawan parlemen atau KWP bekerja dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi dialektika demokrasi dengan tema Ramadan 2022 dan kesiapan bahan pokok. Dan tentunya acara ini akan ada narasumber yaitu dari anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB Ibnu Multazam dan juga anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi VKS Nevi Zuwairina dan PLT Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwaedi. Dan tentunya moderator hari ini yaitu Heri Suroyo dari jurnalis KWP sendiri. Dan baiklah pemirsa TVR Parlemen, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Insya Allah kita sehat semua di ruang diskusi Press Room DPR RI. Dan pada hari ini Dialektika Demokrasi, Koordinator Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Biro Pemberitaan DPR RI menggelar diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema Ramadan 2022 dan kesiapan bahan pokok. Alhamdulillah di sini sudah hadir 3 narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama adalah anggota sebelah kiri saya ujung, anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi Kebangkitan Bangsa, Bapak Ibnu Multazam. Selamat siang, Pak. Yang kedua adalah anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Nevi Zuhairina. Ya Bu ya. Assalamualaikum Zuhairina. Maaf Bu asal sebut. Yang ketiga yaitu dari Badan Pangan Nasional, yaitu Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Bapak Sarwoedi. Selamat siang, Pak. Bapak Ibu sekalian, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional memastikan ketersediaan 9 bahan pokok atau sembako aman menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah. Apakah seperti itu yang terjadi saat ini? Sementara 2 atau 3 hari yang lalu saya sendiri memantau di pasar-pasar, ternyata memang ada bahan pokok, 9 bahan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian Presiden Joko Widodo kemarin di Purworejo, Jawa Tengah langsung sidak atau mengunjungi pasar-pasar di daerah Purworejo yang mana memang ketersediaan bahan pangan cukup aman dan tentunya harga stabil menurut Presiden Joko Widodo kemarin di Purworejo. Untuk menyimak hal itu, saya minta kepada narasumber yang sudah hadir di depan kita ini 5 sampai 7 menit. Sebelumnya mari kita aplaus 3 narasumber yang hadir di Press Room DPR RI. Yang pertama saya persilakan Ibu Nevi, anggota Komisi 6 DPR RI, Ibu Nevi Zuwairina. Saya persilakan Ibu Nevi, waktu 5 sampai 7 menit Ibu ya, untuk pemaparan terkait Ramadan 2022 dan ketersediaan bahan pokok. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam dan salawat pada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga zaman nanti. Bapak Sarwoedi dan Pak Multazam, juga moderator dan para wartawan dari media parlemen yang kami cintai, terima kasih atas waktunya dalam pertemuan kita siang hari ini, diskusi dialektika demokrasi, temanya Ramadan 2022 dengan kesiapan bahan pokok. Bapak Ibu semua, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sama-sama kita ketahui bahwa hampir setiap menjelang Ramadan sudah menjadi hal biasa jika beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Jadi bulan Ramadan bukan tahun ini saja, sudah dari tahun lalu udah berapa 1.500, pokoknya udah berapa tahun lalu itu udah bulan Ramadan terus. Seperti minyak goreng, beras hingga cabai ayam, beberapa daerah sudah melaporkan adanya kenaikan harga ya barang kebutuhan pokok. Dan kenaikan ini diawali dengan kenaikan harga minyak goreng dengan permasalahan semkerautnya, dan kondisi ini tentu menekan kemampuan bagi masyarakat. Dari penelitian ternyata masyarakat itu paling banyak menggunakan uangnya untuk pangan. Ya, jadi kalau kita bicara pangan naik berarti mengurangi kesejahteraan masyarakat.
Karena masyarakat dan semakin banyak keluar duitnya untuk pangan. Ya, yang mana lagi dia buat untuk pendidikan, untuk rumahnya. Baru-baru ini di dapil saya ada yang sudah bunuh diri. Ya, karena masalah ekonomi rumah tangga. Ya, tentu jadi prihatin buat kita semua. Gejolak harga menjelang Ramadan Idul Fitri merupakan persoalan berulang. Setiap tahun seharusnya bisa diantisipasi sejak dini. Bahkan kami minta 6 bulan sebelum bulan Ramadan itu, pemerintah sudah siap jangan sampai naik harga, jangan sampai kejadian kayak minyak goreng, ya, dan jangan sampai barang langka. Ya, 6 bulan, bukan sebulan 2 bulan. Jadi stok pangan itu bertahan di 6 bulan, ya. Namun hal ini tak kunjung selesai, ya, sebagai bentuk ketidakberdayaan pemerintah. Beberapa kejadian tahun sebelumnya, kalau kita amati kenaikan harga pangan yang terjadi saat Ramadan Idul Fitri ada 3 fase. Fase pertama itu adalah seminggu sampai 3 hari menjelang Ramadan. Kita udah masuk fase pertama. Terjadi permintaan pangan yang tinggi karena adanya budaya masyarakat. Ini budaya, nggak bisa disalahkan masyarakat. Ya, ternyata perputaran uang di bulan Ramadan itu sampai hampir 250 triliun. Untuk kita sebagai pemerintah dan bangsa Indonesia sangat bangga, ya, bahwa ternyata ada perputaran uang yang begitu tinggi, akhirnya jadi pertumbuhan ekonominya bagus, ya. Nah, budaya masyarakat menyambut Ramadan dengan menyiapkan makanan istimewa di awal Ramadan, belum sampai Lebaran, ya. Fase kedua terjadi pada 7 hari sampai 3 hari menjelang Idul Fitri. Terjadi penurunan permintaan di waktu pertengahan Ramadan, lalu melonjak lagi tinggi di fase ketiga, penghujung Ramadan menuju ke hari raya Idul Fitri. Fase kedua ini fase ketiga ini banyak terjadi kendala di distribusi karena beberapa komunitas harus terganggu dengan adanya arus mudik Lebaran. Ya. Jadi berdasarkan data dari IKAPI, harga minyak goreng curah, ya, sekarang sudah tembus di antara sampai 18.000, ya, 19.000 sampai 20.000 per liter. Sedangkan harga gula pasir tembus sekitar 15.000. Komoditas lainnya nanti ada bawang putih, bawang merah rata-rata naik semua. Ya, memang walaupun naiknya kecil, tapi ini kadang di kertas. Kalau di lapangan ya naik kecilnya jadi besar naiknya, gitu. Jadi misalkan kalau di sini kita lihat nih 25 daging oke nih 140.000, ya. Nanti kalau di pasar ada yang 150.000. Seperti telur di sini disampaikan 25.000, nanti di pasar bisa sampai 30.000. Sampai ke daerah lebih mahal lagi, ya. Nah, jadi pemerintah jangan lagi menggunakan cara-cara biasa menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Harus mencari cara yang extraordinary. Apalagi sekarang kita habis pandemi, ya, Ramadan ini bulan puasa Lebaran ini mereka akan keluar rumah rame-rame, ya, karena sudah 2 tahun tidak Lebaran gitu kan bersama-sama keluarga, ya. Nah, sehingga pemerintah harus, ya, menghadapi situasi ini dengan cara extraordinary. Nah, pemerintah juga punya banyak lembaga, ya, bahan pangan, ya, ketuai oleh Pak Arief, yang sekarang hadir Pak Saroedi Sestama. Terus ada lagi juga BUM Pangan, ada juga Bulog, ya. Tidak hanya lembaga, regulasi juga kuat sebetulnya, ya. Nah, persoalan klasik seperti tata niaga, rantai pasokan dan rantai distribusi sampai saat ini belum juga diatasi, apalagi sekarang solar langka, ya, sehingga ada truk yang bolak-balik bawa pangan, tadinya 3-4 kali sebulan, sekarang hanya 2 kali. Nah, ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah, ya, sehingga kalau barangnya langka maka jadi harganya mahal, ya. Untuk itu harus dituntaskan sampai ke akar persoalannya. Pemerintah juga tidak berdaya, ya, menghadapi, ya, tegas mengatur para importir hingga pelaku usaha lainnya, ya. Regulasinya lengkap, lembaganya juga banyak, maka yang dibutuhkan adalah kemauan politik, ya, dan sikap tegas, ya, untuk menegakkan regulasi ada. Ya, kita harus melindungi masyarakat, ya, agar harga pangan ini tidak dimainkan oleh para pengusaha, oleh kartel pangan. Ini kita perangi, ya. Tadi kita juga rapat sama KPPU dan BPKN, baru saja tadi pagi kami minta itu, ya, ketegasan menghadapi kartel pangan, ya. Mengenai keterlambatan antisipasi dan ketidaktegasan menegakkan aturan tidak jelas pada kasus lonjakan harga dan kelangkaan minyak goreng. Nah, itu, ya, jadi berbagai instrumen aturan telah dilakukan, kita udah buat DMO, DPO, ya, tapi ternyata tidak juga menyelesaikan masalah.
Akhirnya harga minyak goreng dilempar sesuai dengan harga keekonomian, ya lempar ke pasar. Mengenai ketersediaan stok pada pokok selama Ramadan, hasil pantauan di lapangan dapat di Kemendak, alhamdulillah stok bahan pangan pokok masih aman dan terkendali. Kita inginkan stok ini aman dan terkendali sampai Lebaran, ya. Belum ada laporan mengenai langkah-langkah bahan pokok, namun kami di Komisi 6 terus memantau, ya, mitra-mitra terkait dalam hal ketahanan pangan nasional, baik itu Kementerian Perdagangan maupun BUMN Pangan. Kita tidak ingin kejadian seperti minyak goreng dikuasai oleh kartel pangan. Nah, itu kita ingatkan. Selain itu kami juga meminta pemerintah mengawasi kelancaran dan arus distribusi agar pasokan barang tidak tersendat untuk masuk ke pasar tradisional, seperti adanya antrian kendaraan truk pengangkut bahan pokok di SPBU untuk mendapatkan solar. Ini juga harus perhatian, ya, karena kelangkaan solar bisa berdampak pada ketersediaan bahan pokok di seluruh, ya, negara kita. Telah kami sampaikan kepada Pertamina dan mitra terkait untuk menangani kasus kelangkaan solar ini. Demikian yang disampaikan, kami berharap pemerintah punya roadmap pengendalian, ya, harga kesediaan bahan pokok baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan terus kami juga minta pemerintah jangan sampai kalah dengan mafia minyak goreng dan mafia pangan lainnya. Ya, ini jadi pelajaran tersendiri mafia minyak goreng. Tindakan tegas, ya, harus kita berikan kepada pedagang yang nakal atau penimbun yang memainkan harga. Itu saja moderator bisa sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nevi Juwairina yang sudah menyampaikan panjang lebar terkait dengan komoditas minyak goreng dan lain-lain sebagainya. Untuk melengkapi atau permasalahan terhadap Ramadan ini sembako, sudah ada Bapak Ibnu Multazam yang akan menyampaikan terkait dengan komunitas-komunitas lainnya yang akan naik atau mungkin nantinya bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Ibnu Multazam, anggota Komisi 4 DPR RI. Silakan Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya banggakan sejawat saya Ibu Nevi. Yang saya cintai, saya banggakan Pak Sarwoedi. Ini kawan lama yang sekarang di Badan Pangan. Saya kira untuk mengatasi fluktuasi harga pangan dan ketersediaan, ini saya setuju dengan Bu Nevi, itu tidak hanya menjelang hari raya Idul Fitri dan Lebaran, juga termasuk di hari-hari besar yang lain dan antara lain Tahun Baru dan lain sebagainya. Karena itu kan memang terjadi berulang-ulang. Kenapa terjadi berulang-ulang? Karena memang kita belum punya roadmap yang disampaikan Bu Nevi, roadmap tentang kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara memadai. Roadmap itu bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Apa yang kita lakukan selama ini adalah reaktif terhadap fluktuasi naik turunnya harga pangan. Dalam contoh kasus misalnya minyak langka, kita semua reaksi untuk menemukan jalan keluar yang merespon secara mendadak kenaikan harga minyak goreng misalnya. Tetapi roadmap untuk itu belum jelas disampaikan oleh pemerintah kepada kita. Apa roadmapnya? Sekarang ini misalnya harga hortikultura itu tidak begitu naik, tidak begitu fluktuatif. Tapi di tingkat petani itu harganya hancur-hancuran. Indikasinya ini adalah dari barang impor. Kalau pemerintah ditanya menjelang Lebaran bagaimana kondisi pangan kita, pasti jawabannya cukup. Artinya ketahanan pangan masih terbentuk. Tapi ketahanan pangan itu barang dari mana yang menciptakan ketahanan barang di dalam negeri itu? Jangan-jangan impor semua. Beras ini akan nada-nadanya akan impor juga, 2 juta ton katanya.
Seperti Walter bawang putih, itu harga di petani dalam negeri hancur. Mereka mengeluh, ini kok barang-barang yang diduga barang dari luar negeri masuk ke pasar-pasar basah kita. Impor yang katanya datang dari Medan, tapi sebenarnya itu bukan impor Medan, tapi impor dari luar negeri. Apa kita sebutkan negaranya? Itu impor dari luar negeri, gitu aja. Impor dari luar negeri sebenarnya. Bawang putih juga begitu. Nah, dan ini masuk ke sentra-sentra produksi kita, sehingga petani tidak bisa menikmati harga yang wajar. Kayak minyak goreng misalnya, kok langka? Ini kan satu anomali yang terjadi. Makanya di dalam amanat Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 itu sudah jelas, itu kan rohnya kan kedaulatan pangan. Kalau kedaulatan pangan itu kan diproduksi oleh kita sendiri, tapi itu adalah kira-kira sebagai cita-cita lah, cita-cita kedaulatan pangan. Dan juga kemandirian pangan. Jadi bagaimana pangan itu diproduksi secara mandiri. Lalu ketahanan pangan terakhir. Ketahanan pangan itu terakhir. Karena ketahanan pangan ini bisa dibentuk pangan dari mana saja, tidak harus dari dalam negeri. Negara kita ini subur makmur. Subur makmur. Tapi kenapa kita untuk menciptakan kemandirian pangan saja, kita masih tertatih-tatih? Karena roadmap-nya ini belum terbentuk. Regulasinya sudah ada semua. Bahkan Pak Sarwo Edi ini sebagai pimpinan dari Badan Pangan itu bertanggung jawab kepada Presiden, bukan bertanggung jawab kepada Menteri. Jadi Badan Pangan itu bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pangan pasal 126. Apa tugasnya Badan Pangan? Badan Pangan ini sebagai lembaga pemerintah yang dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara. Dalam hal ini kira-kira ID Food lah. ID Food itu adalah holding BUMN Pangan yang menjadi mitra Badan Pangan di samping Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian itu untuk produksi, tapi kalau produksi di Kementerian Pertanian dirasa kurang berdasarkan prognosa daripada Badan Pangan Nasional, itu bisa Badan Pangan Nasional memerintahkan kepada BUMN yang tergabung dalam ID Food atau Bulog untuk memproduksi pangan yang kurang itu. Jadi kira-kira burden sharing lah. Jadi produk Kementerian Pertanian ini kurang, itu ID Food bisa memerintahkan melalui prognosanya, bisa memerintahkan kepada badan ID Food atau Bulog untuk memproduksi pangan. Dan bisa memerintahkan juga di samping melaksanakan produksi, BUMN itu ditugasi untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, dan atau distribusi pangan pokok. ID Food ini atau BUMN pangan kita yang tergabung di dalam ID Food, holding ini dan Bulog, itu mempunyai peran besar dalam proses distribusi. Saya sebaiknya itu ya bisa menyarankan kepada Badan Pangan yang dalam hal ini yang hadir Pak Sarwo Edi, kenapa kalau misalnya ID Food ini tidak memproduksi minyak goreng. Salah satu BUMN di bawah ID Food ini ditugasi untuk, kalau minyak goreng ini dikategorikan sebagai pangan pokok yang sensitif, itu ditugasi untuk melaksanakan produksi minyak goreng. Karena produksi minyak goreng ini berbagai laporan data itu kan diproduksi oleh swasta, diproduksi oleh pengusaha. Artinya minyak goreng di Indonesia ini dikendalikan oleh pengusaha. Nah, supaya negara hadir, Badan Pangan itu bisa memerintahkan atas nama Presiden untuk Badan Pangan ID Food dan Bulog yang BUMN itu ada untuk memproduksi atau membuat pabrik minyak sebagai buffer stok kalau
sesuatu yang terjadi, dalam hal sesuatu yang terjadi itu fluktuatif seperti ini. Dan tentunya dalam hal ini Badan Pangan Nasional punya neraca pangan yang bagus. Punya neraca pangan yang bagus. Sehingga dalam roadmap jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang itu bisa memprediksi, mempunyai prognosa. Karena kan fluktuasi harga itu kan terjadi sudah bisa diduga dalam tahun berjalan itu. Ya menjelang Ramadan, menjelang tahun baru, menjelang hari-hari besar agama, itu kan sudah bisa diduga. Itu harus diprediksi. Kalau tidak punya roadmap yang bagus, ya bagaimana bisa mengatasi? Apalagi itu berebutan tugas. Kementerian Pertanian, Badan Pangan, Bulog, ID Food. Karena Bulog itu tidak termasuk dalam ID Food, Pak. Jadi tidak termasuk di dalamnya. Nah, untuk itu jangan sampai, ya kita jangka pendek menangani reaktif menjelang Ramadan bolehlah, tema ini bolehlah. Tapi di dalam jangka menengah dan jangka panjang harus punya roadmap pangan nasional untuk menuju kedaulatan pangan, kemandirian pangan. Bukan hanya ketahanan pangan. Sudah habis Pak waktunya? Sudah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ibnu Multazam, anggota Komisi 4 fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI. Ini menarik sekali, roadmap pendek, menengah, dan panjang. Untuk lebih lanjut lagi, kita dengarkan dari Pak Sarwoedi dari Badan Pangan Nasional, yang mana Pak Edi Sarwoedi ini adalah Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional. Dan terkait dengan masalah roadmap dan sebagainya, termasuk kondisi pangan kita, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Sarwoedi. Saya kira silakan Pak Sarwoedi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, yang saya hormati senior saya Pak Ibnu Multazam dari Komisi 4, kemudian Ibu Nevi dari Komisi 6. Terima kasih bisa bergabung. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal ingin saya sampaikan kaitan dengan Badan Pangan Nasional, bahwa Badan Pangan Nasional ini kepala badannya itu baru dilantik tanggal 21 Februari 2022 atau baru berumur lebih kurang 1 bulan. Namun demikian kami sudah melakukan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan kaitan dengan tupoksi Badan Pangan Nasional. Sedikit saya jelaskan agar mendapat gambaran. Yang pertama, Badan Pangan Nasional itu dipimpin oleh seorang kepala, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibnu, bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi dilantik dan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden. Kemudian di kami itu ada 4 eselon 1. Yang pertama Sekretaris Utama, kemudian yang kedua Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, kemudian yang ketiga Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, dan yang keempat Deputi Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi dan keamanan pangan. Jadi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan bisa dilihat di layar. Kemudian Badan Pangan Nasional ini mendapat pendelegasian tugas dari Kementerian Perdagangan, itu sesuai dengan pasal 28 ayat 1, yaitu melakukan perumusan kebijakan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan, dan melakukan perumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan, ya. Kemudian dari Kementerian Pertanian kita juga mendapatkan pendelegasian wewenang, yaitu melakukan perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh badan usaha milik negara di bidang pangan. Kemudian yang kedua, melakukan perumusan kebijakan dan penetapan harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga. Kemudian di pasal 29 itu ditugaskan juga dari Kementerian BUMN, yaitu melakukan
eh, penguasaan kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan perusahaan umum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional. Jadi ke depan kita yang memberikan penugasan kepada Bulog. Kemudian sedikit saja saya sampaikan bahwa tugas dari Badan Pangan Nasional ini yang pertama, bagaimana kita bisa melakukan penguatan ketersediaan dan stabilisasi pangan. Kemudian yang kedua, bagaimana Badan Pangan itu bisa melakukan penanganan kerawanan pangan dan gizi. Kemudian dan yang ketiga, bagaimana Badan Pangan Nasional ini bisa melakukan peningkatan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Mengapa? Karena ke depan kita mulai mensosialisasikan bahwa kenyang itu tidak harus nasi. Ya, kita punya lahan sawah hanya 7,46 juta hektar. Ini pun kita bersyukur bisa menghidupi 273 juta penduduk Indonesia. Bagaimana ke depannya nanti kita bahas kalau nanti ada yang bertanya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan neraca pangan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ibnu, mungkin saya loncat-loncat. Jadi neraca pangan kita itu memang secara secara prognosa dari Januari sampai Desember 2022 itu aman. Itu yang ditandai merah itu yang memang ada impor karena memang produksi dalam negeri kurang. Kalau saya sebut sebagai contoh misalnya beras, itu stok awal 2022 itu ada 5,2 juta ton. Kemudian perkiraan produksi dalam negeri ini, jadi musim tanam 1, 2, kemudian panen 1, 2, 3 gitu ya. Itu ada lebih kurang 31,8 juta ton. Kemudian total ketersediaan itu ada 37,84 juta ton. Kebutuhan 1 tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia itu ada 29,5 juta ton. Kebutuhan bulanan, jadi setiap bulan ini kita mengkonsumsi beras lebih kurang 2,46 juta ton, sehingga terdapat neraca positif ini ada 7,5 juta ton. Tadi Pak Ibnu menyampaikan katanya mau ada impor, saya malah baru mendengar gitu ya. Mungkin itu untuk beras industri mungkin, atau beras khusus, biasanya untuk beras khusus. Untuk beras khusus itu ya. Kemudian untuk yang seterusnya jagung itu neracanya ada 2,8 juta ton. Kemudian kedelai Bapak Ibu sekalian itu ada tanda merah, memang ini sekitar 90% kita masih impor dari luar. Seperti saya sampaikan bahwa perkiraan produksi dalam negeri untuk kedelai ini hanya lebih kurang 200.000 ton ya, 200.000 ton, sedangkan kebutuhan kita 2,9 juta ton. Jadi memang ini lebih kurang 92% masih impor, sehingga rencana impor kita memang untuk kedelai ya, untuk kedelai itu lebih kurang ada 2,8 juta ton. Oleh karena itu pemerintah melalui Bapak Menteri Pertanian ini akan melakukan penanaman di berbagai sentra tentunya 400.000 hektar. Itu kalau misalnya rata-rata 2 ton per hektar ya akan menghasilkan lebih kurang 800.000. Jadi artinya ke depan secara bertahap mungkin akan dilakukan pertanaman atau budidaya di sentra-sentra kedelai sehingga secara bertahap juga akan mengurangi impor. Kemudian bawang merah ini juga neracanya sampai dengan akhir tahun itu 236.000 ton. Kemudian bawang putih ini juga impor Bapak Ibu sekalian, karena produksi dalam negeri hanya 38.000 ton. Sedangkan kebutuhan kita per tahun itu 621.000 ton.
Jadi memang kita masih harus impor lebih kurang 600.000 ton. Kemudian cabai besar aman, ini neracanya ada 204.000 ton. 204.000 ton. Kemudian cabai rawit itu neracanya itu 313.000 ton. Nah, ini daging sapi Bapak Ibu sekalian. Daging sapi ini perkiraan produksi dalam negeri 509.000 ton, sedangkan kebutuhan untuk masyarakat Indonesia 706 ton, sehingga neracanya itu negatif 134.357 ton, sehingga memang kita masih memerlukan impor daging sapi atau kerbau sebesar 193.223 ton. Kemudian daging ayam ras itu relatif aman, neracanya 903 ton. Kemudian telur ayam juga relatif aman, 615.106 ton. Kemudian gula konsumsi ini juga produksi dalam negeri 2,2 juta ton, sedangkan kebutuhan itu lebih kurang 3,2 juta ton, sehingga neracanya negatif sebesar 234.691 ton. Dan rencana impor itu lebih kurang 1,041 juta ton. Jadi mengapa impor? Karena memang produksi dalam negeri masih kurang Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan berarti kita cinta sama impor, tidak. Jadi kita tentunya harus mementingkan produksi dalam negeri dulu, kemudian ketika ada kurang baru kita mendatangkan dari luar. Kemudian sesuai dengan tema ini bahwa Ramadan 2022 dan kesiapan bahan pangan, ini kami mencoba melakukan hitungan prognosa neraca pangan nasional sampai dengan bulan Mei. Dan berdasarkan hitungan seperti saya yang sampaikan di depan tadi, memang neraca untuk beras aman, kemudian jagung aman, kedelai juga aman, kemudian gula konsumsi secara hitungan aman sampai dengan Mei ini. Kemudian untuk bawang merah, nah ini bawang merah ini kelihatannya ngepas, tapi kemarin kami sudah komunikasi dengan Dirjen Hortikultura bahwa bawang merah itu masih cukup, jadi ada di beberapa titik yang akan panen. Kemudian bawang putih juga cukup gitu ya. Kemudian telur ayam juga cukup sampai dengan Mei. Ini kalau kita hitungan bulanan, tapi kalau 1 tahun seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Kemudian untuk daging sapi kerbau juga cukup, ini neracanya masih 31.158 ton sampai dengan bulan Mei. Kemudian untuk cabai juga aman secara neraca, ini cabai besar 27.957 ton, cabai rawit 40.383 ton. Kemudian daging unggas atau daging ayam ini juga aman 357.770 ton. Mungkin ada pertanyaan, kemana minyak gorengnya? Minyak goreng itu tidak masuk ke dalam tupoksi Badan Pangan Nasional Bapak Ibu sekalian. Jadi yang masuk tupoksi Badan Pangan Nasional itu hanya 9 bahan pokok penting, yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, daging ayam, kemudian daging sapi kerbau, cabai, bawang merah, bawang putih, dan satunya itu daging ayam ya. Daging ayam sudah. Dan telur ayam ya, jadi 9. Saya ulangi, beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang itu ada bawang merah, bawang putih, kemudian telur ayam, daging sapi kerbau, kemudian daging unggas dan cabai itu yang diamanatkan pada pasal 4 Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2021. Kemudian bagaimana ke depan, jangka pendek tentunya bagaimana Badan Pangan Nasional ini mengamankan bahan pangan untuk menjelang puasa dan lebaran. Kemudian jangka panjang tentunya kalau pangan ini mau aman,
kita harus mempunyai cadangan pangan minimal untuk 3 bulan. Bagaimana caranya? Ini kami mungkin nanti lewat Pak Ibu Nevi, Pak Ibnu Multajam, kami mencoba menghitung-hitung untuk cadangan 3 bulan ke depan itu, kalau ingin aman kita harus mempunyai stok ya. Stok pangan untuk 3 bulan ke depan. Kalau itu sudah kita kuasai minimal untuk 9 bahan pokok penting ini, insya Allah harga stabil, kemudian pangan akan cukup, kira-kira seperti itu. Dan tentunya nanti kami yang jelas bekerja sama dengan holding pangan, seperti tadi disampaikan ada Bulog, kemudian ada ID Food ya, di bawahnya ada 11 perusahaan, tentunya semuanya bergerak di bidang pangan. Tentunya dengan mengoptimalkan sebagai off-taker nantinya bisa membeli ke petani, kemudian bisa sebagai cadangan dan tentunya untuk semua jenis komoditas pangan di Indonesia. Mungkin itu sementara Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Sarwoedi. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin tanya jawab, silakan. Berapa orang? 3 orang, silakan. Pak Birma, Pak Erwin, satu lagi. Silakan ditujukan kepada Pak Ibnu Multajam atau Bu Nevi atau Pak Sarwoedi. Silakan sambil jalan. Makasih Pak. Salam buat pembicara di depan Ibu. Terima kasih. Pertama, saya soroti dulu dari Badan Pangan ini. Sebetulnya 8 tahun yang lalu waktu diskusi di sini, pernyataan Wakil Ketua Komisi 4 siapa namanya ya? Iya, Pak Herman mengatakan perlu dibentuk badan pangan ini untuk tidak terjadinya lagi, menjamin tidak terjadi lagi gejolak. Pertanyaannya, singkat aja, sejauh mana badan pangan bisa bertindak untuk mengatasi itu? Memangnya situasi pangan itu dengan angka-angka, dengan neraca? Bukan. Real konkretisasi bagaimana supaya itu tersedia. Memangnya pangan kita dari langit atau impor? Kan dari petani kita. Jadi saya melihat bahwa masalah berulang-ulang, masalah pangan kita ini dari tahun ke tahun, dan jawabannya selalu seperti yang Bapak kemukakan tadi. Bahwa inilah, kembali masalah misalnya soal minyak goreng. Kita tidak bosan-bosan ya bicara mengenai minyak goreng. Ini apa sebabnya? Padahal kita ibarat kata biangnya kelapa sawit gitu loh. Tapi kok bisa kekurangan? Ini ada apa? Ini sebetulnya perlu kita pertanyakan DPR ini. Kita desak sebetulnya pertanggungjawaban politik DPR ya. Pemerintah, katakanlah pemerintah dengan DPR, kenapa bisa terjadi ini? Apa ya? Apa yang terjadi kartel? Apa terjadi mafia? Atau mafianya dari pemerintah itu sendiri dan pejabat-pejabatnya? Pak, ini kayaknya DPR sepertinya tidak berdaya ya. Apa sebabnya? Perlu saya pertanyakan Pak, apa gara-gara koalisi ini ya? Ini kan karena kita ini kacau ini Pak, pemerintahan kita ini. Pemerintahan kita ini kan kuasanya kan di presidensil, di presiden. Tapi partai kok minta-minta supaya ikut koalisi, supaya ikut di pemerintahan. Jadi kacau kita ini semua. Akhirnya nggak ada yang bisa diatur. Coba minyak goreng, siapa yang bisa mengatur? Padahal rakyat kita kok pengusahanya, bila perlu tampelin dia ibarat kata ya. Pemerintah itu Pak, bukan hanya bisa mengatur, bila perlu menyita kekayaan rakyatnya pun bisa. Demi keselamatan negara. Ini timbang mengatur distribusi minyak aja nggak bisa. Pak, dulu Pak, saya sering soalnya hampir tiap hari saya belanja ke pasar. Minyak goreng itu yang kemasan itu tadinya 24.000 yang 2 liter itu. Sekarang 56.000. Apa pertanggungjawabannya? Bapak masih menganggap itu pantas duduk di sana. Kalau menurut saya nggak pantas lagi. Ini sebetulnya pengkhianatan ini. Padahal ingat di konstitusi kita ya, bahwa
bumi dan isinya itu diselenggarakan dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ngerti nggak kalau makmur itu? Kalau makmur itu artinya barangnya gampang, murah, gitu makmur. Ini seperti Badan Pangan bilang, tersedia. Buat apa tersedia kalau mahal? Kalau semua impor, itu namanya, maaf, sontoloyo itu namanya. Kalau mengatakan barangnya tersedia, tapi rakyat mampu nggak beli. Kembali ke pertanian, pernah waktu itu ke Pak Herman saya bilang, Departemen Pertanian ini bubarkan aja, nggak ada gunanya. Sebab apa? Selalu ngomong soal pupuk misalnya, akan ada badan pengelola pupuk. Tapi nyatanya Pak, sampai hari ini kalau Anda perlu pupuk masih beli di pasar bebas. Nggak ada. Di mana pertaniannya? Pupuk aja nggak bisa. Lalu mau mengharap lagi soal pertanian kita mau dikembangin. Itu loh, makanya kalau dibicarakan Badan Pangan apaan sih bisa? Emangnya bisa intervensi pasar? Bapak bisa intervensi pasar? Nggak bisa kan? Buat apa sebetulnya bikin Badan Pangan segala? Jadi kita harus koreksi semua ini. Ada pertanggungjawaban politik bagi DPR dan pemerintah. Ini apa ini? Telah mengkhianati rakyat ini. Udah Pak ya? Udahlah, makasih. Terima kasih pada Pak Birma. Berikutnya Pak Erwin Siregar, silakan. Nanti setelah itu Sumitro. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumitro dari TEM Indonesia. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Sarwoedi itu memang kelihatannya ideal sekali ya. Jadi tugas pokoknya keberadaan Badan Pangan Nasional. Cuma saya justru ingin mempertanyakan seberapa besar keberanian Badan Pangan Nasional ke depan, karena soal pangan ini kan relatif tumpang tindih dengan lintas sektoral ya, kementerian maupun lembaga. Ketika Bu Nevi sama Pak Ibnu bertanya soal ketiadaan roadmap soal pangan ini siapa sebetulnya yang mau ditunjuk? Karena kan Badan Pangan harus juga koordinasi dengan Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian BUMN, dalam hal ini Edifood ya, holding Badan Pangan yang ditunjuk Pak Erik. Nah, saya sebetulnya ketika melihat mendengar apa yang disampaikan Pak Sarwo itu soal tugas Badan Pangan itu, jadi bertanya-tanya ketika kemudian Pak Ibnu, contoh kecil, ketika Pak Ibnu menyinggung bahwa ke depan nanti akan ada impor beras gitu kan. Kemudian Pak Sarwo bisa jadi mungkin gitu, itu impor beras jenis apa gitu. Karena malah nggak tahu, tapi Pak Ibnu sudah menyampaikan tadi, disinggung di depan gitu kan. Artinya apa? Padahal tadi disampaikan bahwa Pak Sarwo nantinya ke depan akan memanajemen betul soal impor beras misalnya, tapi nyatanya enggak juga gitu. Nah, saya mempertanyakan keberadaan Badan Pangan Nasional ini ke depan seberapa besar keberaniannya untuk melaksanakan apa yang ditugaskan Bapak Presiden gitu. Gitu aja sih. Makasih. Satu lagi, silakan. Cukup. 2 pertanyaan sudah. Saya kira dari nanti Pak Ibnu, kemudian Ibu Nevi, dan terakhir Pak Sarwoedi Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Birma terkait dengan masalah pangan yang berulang-ulang kali, di mana pertanggungjawaban pemerintah dan DPR. Kemudian dari Pak Sumitro, seberapa besar keberanian Badan Pangan Nasional di dalam kinerjanya ke depannya. Silakan Pak Ibnu Murtajam, silakan pertama. Terima kasih, khususnya dari Bapak yang pertama Pak Birma. Ini kayak negara Birma. Kalau tidak nama minuman yang tidak saya perlu sebutkan. Ini luar biasa, kritis sekali sebagai penanya yang menyampaikan respon atas penyampaian kita bertiga. Memang DPR ini kan satu nyawa dengan rakyat.
Karena namanya saja kan perwakilan rakyat kan. Nah, bahwa tugas-tugas DPR ini kan bukan tugas eksekutor. DPR tidak bisa menyalurkan minyak goreng, DPR tidak bisa operasi pasar, DPR tidak bisa melakukan impor bahan-bahan pangan. Sifatnya kan salah satu fungsi DPR itu mengawasi. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk mengawasi pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pangan. Kalau pemerintah ini betul-betul melakukan fungsi di bidang pangan itu melakukan fungsinya, saya kira dalam jangka waktu tertentu dijalankan membuat roadmap pangan dalam jangka pendek reaktif, misalnya mengatasi minyak, dalam jangka menengah itu Badan Pangan atas nama Presiden memerintahkan kepada BUMN untuk salah satu BUMN yang tergabung di dalam ID Food itu memproduksi minyak. Apakah tidak mungkin? Sangat mungkin, karena perintah itu perintah undang-undang. Dalam pasal 182 Undang-Undang Pangan, salah satunya perintahnya adalah melaksanakan produksi. Jadi kan ini kan bisa BUMN diperintah oleh ID Food, oleh Badan Pangan untuk melaksanakan produksi, untuk menjadi buffer stok kalau setiap saat atau dalam satu saat itu ada masalah pangan itu. Dan juga bisa melaksanakan distribusi. Masalah minyak goreng itu ada berbagai pendapat yang antara lain salah satu penyebabnya adalah masalah distribusi. Nah, distribusi itu kalau diserahkan kepada swasta saja, saya kira ya permainannya ya dari kantong kiri ke kantong kanan, yang memproduksi swasta, distribusinya swasta, pedagangnya juga swasta. Negara kan tidak hadir di sini. Nah, untuk itu dalam jangka menengah itu bagaimana bisa hadir, dan ini bisa ditangkap oleh ID Food. Katakanlah ini belum mendapat penugasan dari Presiden, itu ya diusulkan kepada Presiden agar mendapatkan penugasan. Jadi untuk dibuat perpres yang baru, di samping perpres lama pangan pokok, minyak goreng tidak masuk di dalam perpres itu, bagaimana supaya minyak goreng itu sebagiannya menjadi tugas Badan Pangan untuk bisa mengantisipasi adanya kelangkaan-kelangkaan itu. Itu saya kira yang kita sampaikan, termasuk hortikultura. Hortikultura kan tidak termasuk tugas di Badan Pangan kan. Padahal di dalam undang-undang ini ada cabai bawang, wortel tidak ada kan? Wortel nggak ada kan. Biasanya di sentra-sentra pertanian itu kan ada sentra wortel, sentra bawang merah. Dan kalau impor itu di dalam undang-undang pangan itu kan tidak boleh ditujukan ketika sentra-sentra pertanian itu sedang panen. Tetapi ada beberapa hal memang yang kita dilawan di WTO, digugat di dalam undang-undang pangan ini, mohon maaf kita kalah. Ada pasal kalau impor harus menunggu kekurangan di dalam negeri stoknya. Itu kita kalah di gugat itu. Nah, untuk itu dalam rangka mensiasati itu kita harus memunculkan kecerdasan bangsa ini, bagaimana agar ada rule-rule atau aturan-aturan bahwa distribusi di dalam negeri tidak boleh ditujukan kepada daerah-daerah yang sedang panen. Antara lain itulah. Kita banyak kesempatan itu kalau membuat roadmap, kita bisa memprediksi, kita bisa mengatur, kita bisa mengevaluasi, kita tidak reaktif terhadap situasi. Terima kasih. Pak, satu lagi Pak, itu Pak, tadi yang DPR tidak berdaya menghadapi mafia dan kartel itu bagaimana Pak? DPR ini kan lembaga, bukan orang per orang. Itu saya kira penilaian seorang tokoh, seorang aktivis termasuk Pak Birma, tapi juga ada yang menilai DPR ini sudah berusaha untuk mengurai adanya kelangkaan minyak itu. Saya mohon maaf Pak Birma menyampaikan bahwa itu ya
bukan pendapat mayoritas, saya kira itu. Karena DPR ini kolektif, banyak, ada pimpinan DPR, ada komisi, ada pimpinan komisi, ada anggota. Masing-masing keprihatinannya sama terhadap kelangkaan minyak goreng. Terima kasih. Silakan berikutnya Ibu Nevi. Terima kasih atas pertanyaan para wartawan. Dari tanggal 10 Maret tahun 2022, pemerintah telah mematok aturan DMO 30% yang wajib di luar di pasar domestik dari total produksi CPO Indonesia. Tidak 20% lagi, bahkan sudah naik sampai 30%. Dihitung-hitung, dengan kewajiban DMO sebesar 30%, produksi total CPO nasional diperkirakan sebesar 51 juta ton. Pasokan minyak sawit untuk konsumsi domestik mencapai 15,3 juta ton. Ya, dengan DMO tadi kan. Tapi ternyata kebutuhan domestik sawit nasional termasuk biosolar B20 dan B30 untuk domestik hanya 10 sampai 12 juta ton. Dengan terpenuhi kebutuhan ini, maka mestinya kelangkaan minyak goreng domestik tidak terjadi. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ialah pengusaha kelapa sawitnya tidak memenuhi angka DMO 30%. Siapa yang mengawasi? Harusnya Satgas, ya, yang mengawasi dari pemerintah. Ya, jadi pengusaha CPO-nya kelapa sawit itu diekspor semua. Karena sekarang lagi untung-untungnya kan. Ya, harganya sampai 3 kali lipat, 5 kali lipat. Ya, mereka itu pengusaha sawit itu bukannya rugi untuk mencapai DMO, tapi untungnya kurang. Ya, bukannya rugi mereka, untungnya dikurangin, duit banyaknya dikurangin. Ya. Nah, ini jadi perhatian buat kita semua. Harus Satgas dari pemerintah jalan. Yang mengontrol DMO tadi. Ya, 30% untuk kebutuhan dalam negeri. Harusnya tidak langka. Ini kuncinya itu aja permasalahan masalah minyak goreng. Ya. Nah, terus juga kami dari fraksi PKS ya sudah mengajukan hak angket ya tentang carut-marutnya minyak goreng ini. Ya, kami sedang kumpulkan tanda tangan mengajukan hak angket. Jadi maaf Pak Saroedi tadi mengatakan memang minyak goreng tidak masuk ke dalam sembako ya, tapi minyak goreng adalah kebutuhan sama pentingnya dengan masyarakat. Ya, kebutuhan pangan. Ya, dan ini kita tidak mau, kita mengingatkan kepada pemerintah, ya, pangan ini jangan ada kartel pangan, ada penimbun, ada ini, ada itu. Ya, nah ini harus jadi perhatian Pak Saroedi dari Badan Pangan Nasional. Itu saja, terima kasih. Berikutnya Pak Saroedi. Terima kasih. Yang pertama Pak Birma, tadi minyak goreng saya pikir sudah selesai. Jadi sekali lagi biar jelas minyak goreng ini tupoksinya ada di Kementerian Perdagangan. Jadi kami hanya membantu menyelesaikan begitu. Kemudian berbicara tadi menyangkut sawit, memang CPO itu untuk minyak goreng baru kita gunakan untuk memproduksi lebih kurang 6,9 juta ton. Produksi dalam negeri itu hanya membutuhkan 20% dari CPO. Artinya apa? Bahwa 80%, yang 80%-nya kita ekspor, Pak. Sehingga kalau misalnya nanti ada pabrik-pabrik minyak goreng lainnya gitu ya, itu bisa menggunakan CPO kita, bisa mungkin meningkat menjadi 30% dan seterusnya, sehingga ke depan diharapkan minyak goreng ini tidak akan terjadi lagi kelangkaan. Kemudian tadi kaitan dengan angka-angka, Pak. Segala sesuatu kita berangkat dari angka. Angka itu dari mana? Angka itu berdasarkan hasil kejadian nyata dari tingkat desa, kecamatan, direkap oleh kabupaten, provinsi, kemudian provinsi ke pusat menjadi angka nasional, dan yang mengolah itu BPS. Jadi berapa sih kebutuhan untuk beras untuk memenuhi 273 juta jiwa masyarakat Indonesia? Oh, ketemunya 29 juta ton per tahun atau 2,49
juta per bulan, ya, 2,5 juta ton per bulan, kira-kira begitu. Jadi angka-angka itu bersumbernya dari sana. Kemudian yang kedua, kita memang koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Berapa sih kekuatan produksi hasil budidaya yang dihasilkan oleh Menteri Pertanian? Itulah sebagai acuan kita untuk menghitung cukup tidaknya produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Jadi ada stok awal berapa kita hitung bersama BPS dan instansi terkait tentunya termasuk Kementerian Pertanian. Kemudian perkiraan produksi dalam negeri 1 tahun itu berapa, kita jumlah, itulah cadangan pangan kita atau cadangan pangan nasional kita. Kemudian setelah angka itu ketemu, baru kita menghitung pengalaman 2021 untuk beras, berapa ton sih yang dimakan masyarakat Indonesia. Dihitung ada 29,541 juta ton. Nah, berarti selisihnya itu merupakan neraca itu positif atau negatif gitu ya. Kemudian kaitan dengan beras tadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai salah berita. Biasanya yang diimpor itu beras khusus. Kalau beras reguler kita sudah cukup. Neraca kita ada 7,5 juta ton sampai dengan akhir Desember 2022. Dan berdasarkan pengalaman kami waktu saya di Kementerian Pertanian baik sebagai Dirjen PSP maupun di Kepala Badan Ketahanan Pangan itu selama 3 tahun terakhir ini kita tidak impor. Dulu pernah impor juga, itu merupakan cadangan di Bulog dan memang tidak terpakai Bapak Ibu sekalian sampai akhirnya busuk ya. Sampai akhirnya busuk menjadi beras turun mutu gitu ya. Beras turun mutu ya akhirnya dijual murah gitu ya. Gitu, kira-kira begitu. Kemudian minyak goreng saya pikir udah selesai. Kaitan dengan sawit itu yang digunakan untuk produksi minyak goreng baru 20% dari CPO ya, 20%. Kemudian Pak Mitro, keberanian Badan Pangan Nasional ke depan ya, kita harus berani Pak. Badan Pangan Nasional ini baru berdiri lebih kurang 1 bulan. Anggaran pun kita masih diblokir Bapak Ibu sekalian. Jadi memang belum bisa bergerak. Namun demikian konsep kita adalah untuk stabilisasi harga kita akan melakukan intervensi. Contoh misalnya harga telur di Boyolali misalnya turun. Nah, kita akan membantu fasilitas ongkos angkut dan packaging untuk dipasarkan ke misalnya ke Maluku Utara yang harganya bagus gitu. Waktu Badan Ketahanan Pangan seperti itu sudah kita lakukan. Badan Ketahanan Pangan ini merupakan embrio pembentukan Badan Pangan Nasional. Jadi artinya program kegiatan dari Badan Ketahanan Pangan itu mengalir ke Badan Pangan Nasional. Tentunya dengan akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ke depan kita harus berani membuat cadangan pangan untuk 3 bulan ke depan gitu. Sehingga kalau cadangan pangan itu terwujud, insya Allah stabilisasi harga tercapai dan kelangkaan bahan pokok penting gitu ya. Yang sekarang ini memang untuk kebutuhan dasar masyarakat Indonesia insya Allah tidak akan kekurangan lagi. Kalau misalnya pemerintah nanti Bapak Presiden menyetujui usulan Badan Pangan Nasional untuk menganggarkan cadangan pangan 3 bulan ke depan, dan itu sifatnya investasi, jadi uang itu tidak hilang, terus mutar, dan mungkin juga nanti akan menjadi sebagai off taker dari hasil budidaya para petani kita, baik petani tanaman pangan, petani hortikultura, kemudian juga mungkin ada nanti dari petani-petani pekebun, sehingga petani kita diuntungkan, kemudian cadangan pangan secara nasional tercukupi dan harga itu akan stabil. Itulah ke depan fungsi yang harus dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Mungkin itu Pak, terima kasih. Terima kasih pada Bapak Sarwoedi dan terima kasih pada anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi Kebangkitan Bangsa Bapak Ibnu Multajam, anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi PKS, Ibu Nevi Juwairina, serta Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwoedi untuk waktunya. Saya kira itu saja, demikian Dialektika Demokrasi Ramadan 2022 dan terkait ketersediaan pangan saat ini. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat